Fuck off. Film X-Men Days of Future Past berlatar belakang 50 tahun setelah film X-Men First Class. Setelah umat manusia mengetahui keberadaan dan kekuatan ras mutan, mereka pun menciptakan robot dengan kecerdasan buatan untuk mendeteksi, memburu, menangkap, dan bahkan memusnahkan ras mutan. Robot dengan nama Sentinel ini dipersenjatai dengan beragam kekuatan, diantaranya kekuatan dan ketahanan fisik, tembakan energi laser, perubahan bentuk seperti lengan menjadi pisau atau cakar, dan kemampuan untuk meniru kekuatan mutan. Selain dipersenjatai, Sentinel ini kebal terhadap mutan dengan kemampuan mental dan ilusi, seperti Profesor X, Frost, dan Jean. Dan karena dibuat dengan polimer non-metal, Sentinel ini kebal terhadap kemampuan manipulasi logam milik Magneto. Meski pada awalnya Sentinel hanya dibuat untuk mengatasi ancaman dari ras mutan, namun, seiring dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan di dalamnya, Sentinel menjadi tidak terkendali dan memusnahkan manusia, yang dianggapnya membantu mutan, dan berpotensi memiliki keturunan mutan, baik itu anak atau cucunya kelak. Pada akhirnya, bukan hanya ras mutan, ras manusia juga diambang kepunahan karena ulahnya sendiri. Peradaban umat manusia pun menjadi hancur, tidak ada yang tersisa, selain kegelapan dan kehancuran di mana-mana. Manusia dan mutan yang tersisa bertahan hidup dengan bersembunyi dari Sentinel, dan sebagian darinya melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dunia beserta kelangsungan hidup ras manusia dan mutan. Sekelompok mutan yang terdiri dari Bishop, Warpath, Sunspot, Iceman, Colossus, Blink dan Kitty mengadakan pertemuan dengan Profesor X, Magneto, Storm dan Wolverine. Mereka percaya, untuk menyelamatkan kondisi dunia yang sekarang, adalah pergi ke masa lalu dan mencegah terciptanya Sentinel. Dengan kemampuan dari Kitty, mereka akan mengirimkan kesadaran Wolverine ke tubuh miliknya yang berada di masa lalu. Wolverine satu-satunya yang bisa menjalankan misi ini, dikarenakan kemampuan dari Kitty ini, jika dipergunakan terlalu lama, akan merusak otak orang yang kesadarannya Kitty manipulasi. Dan satu-satunya mutan yang tahan keruksakan karena memiliki kemampuan menyembuhkan diri secara terus-menerus, tidak lain hanya Wolverine seorang. Sebelum Wolverine menjalankan misinya, Profesor X dan Magneto memberi sedikit kilas balik sejarah terciptanya Sentinel. Berikut cara Wolverine untuk mencegah terciptanya Sentinel. Sentinel awalnya adalah gagasan dari seorang ilmuwan yang bernama Bolivar Trask. Trask yang dibantu dengan kekuatan militer dari William Stryker Jr., menculik beberapa mutan, dan dijadikan bahan penelitian sebagai dasar penciptaan Sentinel. Seorang mutan yang bernama Raven alias Mystic, yang mengetahui perihal penculikan dan pembunuhan terhadap ras mutan yang dilakukan oleh Tax, membunuh Tax. Namun kematian penggagas Sentinel itu tidak membuat proyek Sentinel berhenti. Dengan tewasnya Tax, pemerintah justru menganggap proyek Sentinel harus terus berlanjut. Dan, lewat DNA dari Raven yang mereka tangkap setelah melakukan pembunuhan kepada Tax, pemerintah menyempurnakan Sentinel, hingga Sentinel mempunyai kemampuan adaptasi dari serangan mutan, dan meniru kemampuan mutan. Maka dari itu, tugas dari Wolverine adalah untuk menghentikan Raven membunuh Tax, sekaligus mencegah Raven ditangkap oleh pemerintah. Dan untuk melakukan itu, pertama Wolverine harus menemukan Profesor X dan Magneto, dan membuat Profesor X dan Magneto kembali berdampingan, dan membantunya di masa mereka berdua bermusuhan. Bagi teman-teman yang tidak mengetahui alasan kenapa Profesor X dan Magneto bermusuhan, dan belum menonton film X-Men First Class, saya sudah siapkan link video alur cerita film X-Men First Class di deskripsi video ini. Kesulitan lain yang harus Wolverine tempuh, adalah selain Profesor X pada masa itu kehilangan kekuatannya, dan harus diyakinkan bahwa Wolverine diutus dari masa depan, Wolverine juga harus mencari keberadaan Magneto yang ditahan oleh pemerintah atas kejahatan yang dilakukan olehnya. Great. Setelah Kitty menjelaskan bahwa selama kesadarannya dialihkan ke tubuhnya di masa lalu, kesadaran di tubuhnya yang dulu akan dalam kondisi tidur, selama berada di masa lalu ia harus menjaga emosinya tetap stabil, agar kesadarannya tidak tersesat antara masa lalu dan masa depan. Selama kesadarannya berada di masa lalu, baik masa lalu ataupun masa depan akan terus berjalan. Maka dari itu Wolverine harus sesegera mungkin menyelesaikan misinya, sebelum Sentinel menemukan tempat keberadaan mereka sekarang, dan membunuh mereka semua. Storm, Bishop, Warpath, Sunspot, Colossus, dan Blink berjaga di luar ruangan, sedangkan Iceman dan Magneto akan berjaga di dalam ruangan sebagai pertahanan terakhir untuk melindungi Kitty, Profesor X dan Wolverine. Dan, kesadaran Wolverine pun diberangkatkan ke masa lalu. Selamat datang di kanal LKS. Pada video kali ini, alur cerita film yang saya bawakan adalah X-Men Days of Future Past. Film ini berlatar belakang di 50 tahun setelah film X-Men First Class.
Namun karena film ini menceritakan tentang Wolverine yang kembali ke masa lalu, untuk upayanya menghentikan penciptaan Sentinel, alur cerita film ini memiliki urutan kronologi cerita setelah film X-Men First Class. Mampukah Wolverine menghentikan penciptaan Sentinel dan menyelamatkan dunia? Mari kita lanjutkan alur ceritanya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum menonton alur cerita film X-Men First Class, saya sudah siapkan link videonya di deskripsi video yang ini. Dan, jangan lupa untuk subscribe kanal ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman langsung mengetahuinya. Kesadaran Wolverine dari masa depan sudah terbangun di tubuhnya di masa lalu. Setelah menghadapi beberapa mafia yang coba membunuhnya, dikarenakan pada masa itu ia sedang bermasalah karena meniduri anak dari seorang pemimpin mafia, ia pun pergi untuk menemukan Profesor X dan Magneto. Di masa ini, cakar dan kerangka tubuh Wolverine belum dilengkapi dengan logam adamantium, seperti Wolverine yang kita kenal melalui film X-Men yang lainnya. Pada video selanjutnya, saya akan membawakan alur cerita film X-Men Origins Wolverine, yang menceritakan tentang Wolverine, dan lanjutan dari kronologi alur cerita film di video ini. Lanjut. Setelahnya kita akan diperlihatkan tokoh antagonis di film ini, yang tidak lain adalah Bolivar Trask. Trask adalah pemimpin industri Trask, sebuah perusahaan pembuat teknologi dan senjata. Dan di adegan ini kita akan diperlihatkan Trask yang sedang mencoba meyakinkan pihak pemerintah, untuk menyetujui dan mendukung program penciptaan Sentinel gagasannya. Namun kali ini pemerintah belum bersedia menyetujui program Trask ini. Adegan berpindah ke Saigon, Vietnam. Masa di film ini adalah masa di mana Amerika baru saja mengalami kekalahan perang dengan Vietnam, dan tentara Amerika yang masih berada di Vietnam, sedang dalam fase pemulangan secara bertahap. Seorang perwira perang yang bernama Kolonel Sander, terlihat mendatangi sebuah tenda pasukan khusus yang dijaga oleh polisi militer di depannya. Ternyata tenda ini berisi pasukan yang terdiri dari beberapa mutan, yang dikumpulkan, dan dipaksa untuk berperang oleh Stryker, salah satu antagonis dalam film ini. Mutan yang bisa kita lihat di sini adalah Gitter alias Ing, Daniels, Alex Summer alias Havo, dan Mortimer alias Toad. Sander pun mengetahui bahwa alasan para mutan ini belum dipulangkan, karena mereka sedang menjalani beberapa tes untuk Trask Industri. Tidak lama datanglah Stryker dan pasukannya, untuk menjemput para mutan tersebut ke suatu tempat yang tidak Stryker sebutkan. Sander pun menyadari bahwa para mutan akan dibius, dan dibawa ke tempat Trask untuk dijadikan bahan penelitian Trask. Diketahuilah Sander adalah Raven alias Mystic, yang menyusup ke kamp militer ini, untuk membebaskan para mutan, sebelum para mutan dibawa ke Trask Industri untuk dijadikan bahan penelitian. Raven pun langsung melawan Stryker dan anak buahnya. Di sini kita bisa melihat Raven yang sudah memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang tinggi, dengan sedikit dibantu oleh para mutan di sana. Raven mendominasi pertarungan dan melumpuhkan para anak buah Stryker. Di adegan ini kita pun akan melihat salah satu kemampuan Ing, yaitu membuat orang langsung jatuh sakit. Selain itu, kita juga akan melihat kemampuan Daniels yang bisa membuat orang tertidur, lidah kataknya Toad, dan tentunya sinar plasma milik Havo yang lebih presisi dibanding penampilannya di film X-Men First Class. Raven pun berhasil menyelamatkan para mutan tersebut dan memulangkannya kembali ke Amerika. Sementara itu, Wolverine sudah tiba di kediaman Profesor X. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Profesor X versi masa lalu dengan nama aslinya, yaitu Charles. Terlihat, cita-cita Charles di akhir film X-Men First Class yaitu membuat sekolahan untuk anak-anak mutan sudah terwujud. Namun karena beberapa alasan, terlihat sekolah Charles itu sekarang sudah tutup. Wolverine pun disambut oleh Hank alias Bess. Wolverine menanyakan keberadaan Charles kepada Hank, namun Hank mengatakan bahwa tidak ada Charles di sini, dan menyuruh Wolverine untuk segera pergi. Wolverine pun bersikeras untuk masuk dan memukul Hank. Hal tersebut membuat Hank marah dan berubah menjadi Bess. Hank pun langsung membalas pukulan tersebut, dengan membanting dan melempar Wolverine beberapa kali. Namun perkelahian mereka usai, ketika Charles yang mendengar kegaduhan tersebut memutuskan keluar, untuk melihat apa yang tengah terjadi. Setelah ketegangan mereda, Wolverine mengatakan bahwa ia diutus dari masa depan, oleh diri Charles dari masa depan. Karena Charles yang sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membaca pikiran, Charles tidak bisa mengetahui bahwa apa yang dikatakan Wolverine benar adanya. Charles malah menertawakan Wolverine, namun setelah Wolverine mengungkap beberapa hal tentang masa kecil Charles, yang tidak pernah Charles katakan sebelumnya pada orang lain, Charles pun mulai mempercayai Wolverine. Wolverine pun menjelaskan semua tugas yang harus ia lakukan di masa ini, agar masa depan bisa terselamatkan. Meski Charles mempercayainya,
ia mengatakan walaupun ia bisa menemukan Raven, Raven tidak akan menurutinya, karena jiwa dan hatinya telah menjadi milik Eric alias Magneto. Menanggapi perkataan Charles, Wolverine mengatakan karena hal tersebutlah, maka mereka juga membutuhkan Magneto untuk menyelesaikan misi ini. Sebelum kembali naik ke ruangannya, Charles mengatakan sesuatu kepada Wolverine, sesuatu yang dulu pernah Wolverine katakan kepadanya, saat Charles meminta pertolongan dari Wolverine pada film X-Men First Class. Fuck off. Dan, setelahnya Charles berlalu pergi. Ke depan, saya akan memanggil Magneto dengan nama aslinya, yaitu Eric. Lanjut. Hank pun menjelaskan kenapa Charles menjadi seperti itu. Setelah kehilangan Eric dan Raven, Charles mendirikan sekolah, banyak murid dan guru yang mendaftar di sekolahan Charles. Namun setelah tahun ajaran pertama selesai, perang di Vietnam semakin memburuk, banyak para murid dan guru dijemput untuk diperbantukan di militer. Namun setelah perang usai, tidak pernah ada yang kembali satupun. Hal tersebut membuat Charles semakin patah hati, ia menghabiskan waktu untuk menyendiri di kamarnya, dan lewat kekuatannya, ia mendengarkan banyak jeritan, tangisan, kesedihan dan kesakitan para mutan di luar sana. Hank pun membantunya, dengan memberikan serum yang bisa menghilangkan kemampuan Charles untuk sementara waktu. Serum yang dulu pernah gagal di film X-Men First Class kini telah Hank sempurnakan kembali. Serum tersebut membuat Charles kembali bisa berjalan, dan kemampuannya hilang untuk sementara waktu. Namun kesedihan tidak hilang dari hatinya. Charles pun berakhir kecanduan oleh serum yang dibuat Hank. Sementara Wolverine dan Hank berbincang, Charles merenungkan permintaan dari Wolverine, dan mengingat masa kecilnya dengan Raven. Charles pun turun ke bawah, dan mengatakan bahwa ia akan membantu Wolverine. Mereka bertiga pun membahas bagaimana caranya membebaskan Eric di penjara bawah tanah, lantai 100, yang bertempat di tengah-tengah Pentagon, tempat dengan keamanan tertinggi di dunia. Di adegan ini pun, kita akan tahu bahwa alasan Eric di penjara, adalah karena ia membunuh Presiden John F. Kennedy. Wolverine pun mengatakan, bahwa ia kenal seseorang yang bisa menyelamatkan Eric. Adegan berpindah ke Raven yang menyamar menjadi Trask, menyusup ke dalam kantor Trask, untuk mengetahui rencana Trask lebih lanjut, dan mengetahui jalur perjalanan Trask untuk menemukan Trask. Namun, Raven malah menemukan laporan otopsi beberapa mutan yang telah dibunuh, dan dijadikan bahan penelitian Trask, dan beberapa di antaranya adalah teman baik Raven, yang bisa kita lihat penampilannya di X-Men First Class, seperti Sean alias Banshee, Riptide, Angel Salvadore dan Azazel. Lewat berkas yang diberikan oleh sekretaris Trask yang hampir memergoki Raven, Raven pun bisa mengetahui bahwa Trask akan berada di Paris untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi dari negara Vietnam, Tiongkok, dan Rusia untuk membahas program Sentinel. Setelah melihat laporan otopsi tersebut, Raven semakin berhasrat untuk membunuh Trask. Adegan berpindah ke Wolverine, Charles, dan Hank, yang menemui seseorang yang Wolverine kenal baik di masa depan. Orang ini adalah Peter Maximoff alias Quicksilver, seorang mutan yang bisa mengoperasikan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ekstrim. Setelah meyakinkan Peter bahwa jika membantu mereka, Peter akan mempunyai kesempatan untuk menerobos ke tempat dengan keamanan tertinggi di dunia. Dan, selain karena mereka sesama mutan, Peter yang kecanduan mencuri dan sangat suka menerobos tanpa izin bersedia membantu Wolverine dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka berempat sudah berada di Pentagon. Hank yang menyamar menjadi wisatawan bertugas untuk mengacaukan kamera pengawas, sedangkan Peter bertugas untuk menjemput Eric. Setelah tanpa ketahuan ikut masuk ke dalam lift dengan petugas yang mengantarkan makanan, Peter membuat petugas tersebut tidak berkutik, dan menyamar menggantikan petugas tersebut, agar bisa sampai ke tempat Eric ditahan. Sesampainya di ruangan tempat Eric ditahan, Peter menghancurkan kaca tebal yang memenjara Eric, dengan menggetarkan tangannya pada frekuensi harmonik sederhana pada kaca tersebut. Setelah Eric keluar, Peter pun membawa Eric untuk melewati beberapa petugas bersenjata dengan kecepatan kilatnya. Mereka berdua pun keluar menggunakan lift. Sementara itu, Hank menggunakan alatnya untuk memicu alarm kebakaran palsu, agar Charles dan Wolverine bisa berpura-pura menjadi petugas, dan membukakan pintu lift yang hanya bisa dibuka dari luar oleh petugas yang berjaga di pintu tersebut. Pada adegan ini, kita bisa melihat kocaknya Charles yang tanpa kemampuannya, mencoba meminta dua penjaga yang berjaga di depan pintu lift, untuk pergi dari tempat tersebut, dengan berbohong, bahwa ia dan Wolverine adalah petugas berwajib yang akan mengamankan area ini. Karena apa yang dikatakan Charles tidak membuat kedua petugas itu bergeming, Wolverine pun melumpuhkan kedua penjaga tersebut. Akhirnya, Charles dan Eric pun bertemu kembali. Charles pun memberikan sebuah pukulan untuk mengawali pertemuan mereka kembali. Charles pun mengatakan bahwa ia membebaskan Eric hanya karena terpaksa dan membutuhkan bantuan Eric. Untuk itu Charles meminta Eric berjanji
apapun yang terjadi ke depannya, Eric tidak akan membunuh siapapun kali ini. Tidak lama, ruangan dapur tempat Wolverine dan kawan-kawan berada, dipenuhi petugas keamanan yang akan menghentikan pelarian Eric. Seharusnya, jika Charles mempunyai kekuatannya, para petugas ini bisa dihentikan tanpa melukai mereka sedikit pun. Namun karena Charles sekarang tidak memiliki kekuatan mutannya, Eric pun harus menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan seluruh petugas ini sekaligus. Pisau dan berbagai alat dapur dari logam pun melayang di udara. Charles berteriak, meminta Eric untuk tidak menggunakan kekuatannya. Dan tiba-tiba, waktu seolah terhenti, semua orang pun bergerak sangat lambat, dan tentunya ini bukan berasal dari kemampuan Charles yang bisa membekukan gerakan lawan. Ini adalah kecepatan super milik Peter. Saking tingginya kecepatan Peter, sekitarannya seolah bergerak sangat lambat. Peter pun merubah posisi tubuh para petugas keamanan agar mencederai dirinya sendiri, dan membelokkan arah peluru yang sempat ditembakkan oleh para petugas keamanan, agar tidak mengarah ke Wolverine, Eric dan Charles. Dan hasilnya, mereka berlima pun keluar dari Pentagon dengan selamat. Peter pun dipinjamkan sebuah mobil oleh Charles, sebagai imbalan atas bantuannya membebaskan Eric. Dengan berbekal sejarah dari masa depan, yaitu Raven akan membunuh Trask di Paris, saat Trask bertemu dengan beberapa petinggi dunia, Wolverine, Charles, Eric, dan Hank pun pergi ke Paris dengan menaiki jet pribadi untuk menghentikan Raven. Di tengah perjalanan, Charles dan Eric kembali bertengkar. Mereka meributkan tentang siapa yang meninggalkan siapa. Perdebatan tersebut pun membuat emosi Eric memuncak, dan kapal yang mereka tumpangi terguncang hebatnya. Namun setelah Charles tidak mendebat Eric lagi, Eric pun kembali tenang. Setelah beberapa lama, Eric mendatangi Charles untuk mengajaknya bermain catur. Namun Charles menolaknya. Eric pun mengatakan bahwa ia tidak membunuh Presiden John F. Kennedy, justru ia ingin menyelamatkannya, karena Presiden John F. Kennedy juga seorang mutan. Namun beberapa orang menghentikan Eric sebelum Eric berhasil menyelamatkannya, dan mengkambing hitamkan Eric atas tragedi tersebut. Eric pun lantas meminta maaf kepada Charles atas semua yang terjadi di masa lalu. Alih-alih menjawabnya, Charles malah menyudahi pembicaraan dan mengajak Eric bermain catur. Adegan berpindah ke sebuah klub malam di kota Paris. Seorang jenderal militer dari Vietnam yang bernama Nguyen terlihat sedang mendekati seorang wanita di klub tersebut, dan wanita tersebut tidak lain adalah Raven. Nguyen pun masuk dalam jebakan Raven. Saat Nguyen mengajak Raven untuk berkunjung ke kamar hotelnya, barulah Raven menunjukkan sosok aslinya. Ia pun melumpuhkan Nguyen dan mengambil surat undangan untuk pertemuannya dengan Trask esok hari. Keesokan harinya, pertemuan antara Trask dengan para petinggi militer Vietnam, Rusia, dan Tiongkok pun dimulai. Meski pokok utama dari acara ini adalah selebrasi kemenangan mereka atas Amerika dalam Perang Vietnam, tapi kedatangan para petinggi militer ini pun untuk melihat presentasi senjata baru dari Trask, yang tidak lain adalah Sentinel. Hal ini Trask tujukan untuk mendapatkan dukungan dana produksi Sentinel dari Vietnam, Rusia, dan Tiongkok. Karena seperti kita tahu, Amerika menolak program Trask ini. Sementara itu, Wolverine dan kawan-kawan juga sudah tiba di pertemuan tersebut. Mereka menerobos masuk untuk segera mencari keberadaan Raven. Berpindah ke ruang pertemuan, Trask tiba bersama Stryker dan beberapa petugas keamanan. Tanpa banyak berbasa-basi, Trask langsung menjelaskan berbagai keunggulan dari Sentinel. Ia pun memperlihatkan sebuah alat pendeteksi mutan yang nantinya akan terinstal di tiap Sentinel yang diproduksi. Trask pun mendemonstrasikannya, namun tiba-tiba alat tersebut menunjukkan bahwa di ruangan ini ada seorang mutan. Dan alat ini mengarah kepada Jenderal Nguyen. Seketika keadaan mulai ricuh, dan beberapa petugas di sana mencoba untuk menangkap Nguyen. Alat Trask berfungsi dengan baik, karena seperti kita tahu, Nguyen ini adalah Raven yang menyamar, karena Nguyen yang asli sudah dilumpuhkan oleh Raven sebelumnya. Raven pun menjatuhkan satu persatu petugas keamanan yang mencoba menangkapnya. Terakhir ia menjatuhkan Stryker, dan langsung menodongkan pistol ke arah Trask. Namun sebelum Raven menarik pelatuknya, suara Charles menghentikannya. Raven yang teralihkan perhatiannya pun ditembak pistol kejut oleh Stryker. Wolverine dan kawan-kawan pun memasuki ruangan. Eric mengalihkan pistol kejut yang menyetrum Raven kepada Stryker. Charles melepas kerinduannya kepada Raven, sedangkan Wolverine tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya ketika ia melihat Stryker yang kejang-kejang terkena aliran listrik. Pikiran Wolverine terganggu oleh kilasan masa lalunya, yang sedang dijadikan bahan penelitian oleh Stryker di masa depan. Soal kilas balik masa lalu Wolverine ini akan diceritakan dalam film X-Men Origins Wolverine, yang waktu dalam filmnya terjadi setelah waktu di film ini. Lanjut, tiba-tiba Eric menodongkan pistol ke arah Raven, dan berniat untuk membunuh Raven, karena dalam pikiran Eric, jika membunuh Trask tidak menghentikan Sentinel tercipta, maka dengan membunuh Raven, yang kita tahu DNA-nya akan dipergunakan untuk membuat Sentinel,
kemungkinan besar dapat menghentikan Sentinel tercipta, dan menyelamatkan masa sekarang dan juga masa depan. Charles hanya bisa menghalangi arah tembak Eric, karena ia tidak mempunyai kekuatannya untuk menghentikan Eric. Hank pun bereaksi dengan mendorong Eric, dan Raven pun kabur dengan meloncat dari jendela. Namun seperti kita tahu, hal tersebut tidak akan menghentikan Eric yang seorang pengendali logam. Peluru pun dilepaskan dan berbelok mengikuti arah Raven, namun beruntung hanya mengenai salah satu kaki Raven. Raven pun terjatuh tidak jauh dari kerumunan banyak orang yang akan menyaksikan konferensi perdamaian tersebut, dan tidak hanya banyak orang, di sana juga banyak sekali para awak media yang akan meliput konferensi perdamaian tersebut. Sontak semua mata dan kamera tertuju kepada Raven, sosok mutan yang pada waktu itu belum diketahui oleh halayak umum. Sebelum Eric keluar dan mengejar Raven, ia membawa proyektor presentasi Sentinel milik Trask. Keadaan bertambah kacau, kesadaran Wolverine masa depan menghilang dan tergantikan oleh kesadaran Wolverine pada masa sebenarnya. Wolverine kebingungan, ia tidak tahu di mana, sedang apa dia, dan sama sekali tidak mengenal Charles dan Hank yang ada di hadapannya. What the hell is that? Charles menyuruh Hank pergi dan menghentikan Eric, sementara dirinya akan mencoba menenangkan Wolverine. Dan di masa depan, kondisi kesadaran Wolverine yang tidak stabil, membuat Wolverine di masa depan mengigau, dan dengan cakarnya ia sempat melukai Kitty yang sedang mengontrol kesadarannya. Kembali ke Eric yang sudah berhasil menangkap Raven kembali, Eric pun sudah bulat dengan keputusannya untuk menghabisi Raven, namun sesaat sebelum Eric akan menghabisi Raven, Hank datang dan menghentikan Eric. Raven pun kembali lolos dari Eric, dan dengan kemampuannya, ia berbaur dengan kerumunan orang yang sedang berlarian ke sana kemari, setelah melihat beberapa sosok mutan dengan kekuatannya. Perkelahian antara Eric dan Hank pun tidak terelakkan lagi. Dalam pertarungan jarak dekat, Hank jauh lebih unggul di atas Eric. Hank pun dengan mudah mengunci Eric dan menenggelamkan Eric di sebuah air mancur. Namun Eric bisa meloloskan diri, setelah ia memasung Hank menggunakan eksterior logam yang terdapat di air mancur tersebut. Eric pun pergi dari tempat tersebut, namun ia harus kehilangan Raven. Kini giliran Hank yang menjadi pusat perhatian banyak orang, dan sorot kamera yang berada di sana. Hank yang merasa jadi bahan tontonan, melepaskan dirinya dari besi yang mengikatnya dan pergi dari tempat tersebut. Kembali ke ruangan pertemuan, baik Trask dan Stryker memutuskan untuk kabur meninggalkan ruangan tersebut. Namun sesaat sebelum Stryker meninggalkan ruangan, ia sempat memandangi cakar milik Wolverine, dan mungkin pertemuannya dengan Wolverine saat itu, yang menjadi dasar di masa yang akan datang, atau di masa setelah waktu di film ini, Stryker memburu Wolverine dan menjadikannya bahan penelitian. Wolverine sekarang sudah lebih tenang, kesadaran Wolverine masa depan pun kembali ke tubuh Wolverine masa sekarang. Namun keadaan sudah terlanjur kacau dan mereka telah kehilangan Raven. Wolverine dan Charles pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Penampakan eksistensi mutan yang terekam kamera di konferensi perdamaian di Paris menjadi ramai diberitakan, dan kini menjadi perhatian dunia, salah satunya Amerika Serikat. Presiden Richard Nixon pun mengadakan pertemuan untuk membahas mutan dan sistem pertahanan yang tersedia untuk mengatasi ancaman dari mutan ini. Trask yang hadir dalam pertemuan tersebut, langsung menjelaskan bahaya dari kemampuan para mutan. Trask pun kembali mempresentasikan Sentinelnya, sebagai sistem pertahanan yang ia buat khusus untuk mengatasi mutan. Tidak seperti pertemuan Trask dengan para anggota Kongres Amerika sebelumnya, kali ini program Trask disetujui Presiden, dan akan didanai oleh pemerintah, dengan syarat Trask mengadakan demonstrasi terlebih dahulu, untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Amerika Serikat bisa mengatasi ancaman dari kekuatan para mutan ini. Adegan berpindah ke Eric yang sedang mempelajari roll film presentasi milik Trask, yang Eric ambil dari ruang pertemuan di Paris. Lewat siaran berita di televisi, Eric pun mengetahui bahwa pihak Trask sudah mendapatkan sampel darah Raven yang tercecer di jalanan, saat Eric sebelumnya menembak Raven di tempat tersebut. Keesokan harinya, Raven menangkap Eric yang sedang berjalan di tempat umum, sambil menodong leher Eric menggunakan tusuk konde plastik. Raven menanyakan alasan kenapa Eric ingin membunuhnya. Eric pun menjelaskan semuanya, tentang misi dari masa depan, Sentinel, sampai ke pemerintah yang sekarang mungkin sedang memburu Raven, untuk program pengembangan Sentinel. Namun sekarang Eric sudah tidak punya alasan untuk membunuh Raven lagi, karena pemerintah sudah mendapatkan sampel darah Raven yang tercecer di jalanan, dan itu semua salah Eric. Eric pun mengajak Raven untuk menyerang pemerintah, selagi Sentinel belum diproduksi massal. Raven menjawab, bahwa ia tidak ingin berperang, yang ia inginkan hanya membunuh Trask, orang yang bertanggung jawab atas kematian teman-teman mutannya. Eric menjawab, bahwa hanya dengan membunuh satu orang tidak akan cukup. Raven pun menyudahi percakapannya, dan meninggalkan Eric. Adegan berpindah ke Wolverine dan kawan-kawan yang sudah kembali ke mansionnya Charles. Setibanya di sana, efek serum Hank di tubuh Charles habis.
Charles mendadak tidak bisa berjalan, dan kemampuan mutannya mulai kembali. Hank pun bergegas pergi ke ruangannya untuk membawakan Charles serum. Dan, selagi Hank pergi, Wolverine mengatakan bahwa kali ini ia benar-benar membutuhkan bantuan Charles, tapi bukan Charles yang tanpa kemampuan mutannya. Hank pun kembali membawa serumnya, namun, Charles memutuskan untuk tidak menggunakannya. Charles memutuskan untuk menyelesaikan misi ini dengan kemampuan mutannya. Adegan berpindah ke percakapan antara Trash dengan Stryker. Trash yang saat itu sedang meneliti darah dari Raven, meminta Stryker untuk memburu dan membawa Raven hidup-hidup ke labnya. Sementara itu, terlihat di luar, purwarupa Sentinel untuk demonstrasi dengan pihak pemerintah Amerika, sudah siap dan sedang dimuat untuk ditransportasikan ke tempat demonstrasi di Gedung Putih. Dan di sana, terlihat Eric sudah berhasil menyusup ke tempat tersebut, dan dengan pengetahuan Eric tentang Sentinel yang ia dapatkan dari roll flam presentasi milik Trash, Eric terlihat akan melakukan sesuatu terhadap Sentinel tersebut. Adegan berpindah kembali ke Wolverine dan kawan-kawan. Setelah sekian lama, akhirnya Charles kembali menggunakan Cerebro untuk menemukan Raven dan Eric. Namun saat Cerebro mulai beroperasi, tiba-tiba Charles tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Cerebro pun kelebihan daya dan berhenti berfungsi. Hank pun bergegas pergi untuk mengecek generatornya dan mencoba menyalakan kembali Cerebro. Wolverine yang menyadari bahwa masalahnya bukan di mesin Cerebro, namun di pikiran dan hati Charles, menyuruh Charles yang terlihat kembali mulai putus asa, untuk memasuki pikirannya, dan menemui Charles dari masa depan yang bisa membantunya. Charles pun memasuki pikiran Wolverine. Awalnya ia melihat begitu banyak kesakitan dan penderitaan yang sempat Wolverine alami, yang bisa kita lihat di beberapa prequel film X-Men yang lainnya. Namun setelah Charles semakin jauh memasuki pikiran Wolverine, kesadarannya pun berpindah ke masa depan, ke tempat dirinya di masa depan berada. Dua Charles dari masa yang berbeda pun berbincang. Charles yang lebih tua mengatakan kepada Charles muda, untuk tidak takut mendengar dan menerima jerit, tangis dan air mata para mutan, yang bisa ia rasakan lewat Cerebro. Dengar, rasakan dan terima di hati, karena penderitaan itu yang akan membuat Charles muda menjadi semakin kuat, karena lewat kesengsaraan muncul sebuah harapan, dan harapan adalah dasar untuk Charles semakin kuat ke depannya. Setelah percakapan tersebut, Charles muda pun keluar dari pikiran Wolverine, dan kali ini wajahnya lebih tegar, pikiran dan hatinya pun sudah siap untuk menyelesaikan misi ini. Adegan berpindah ke Eric. Eric menyabotase Sentinel yang sedang dalam perjalanan ke tempat demonstrasi di Gedung Putih. Eric mempreteli rel kereta api, dan mengubahnya menjadi serabut. Serabut tersebut melilit semua bagian tubuh Sentinel, senjata Sentinel, dan alat kecerdasan buatan untuk mendeteksi mutan yang ada di dalamnya. Meski Sentinel tidak terbuat dari logam, dengan cara ini, Eric dipastikan bisa mengendalikan ke-8 purwarupa Sentinel ini. Sementara itu, keadaan di masa depan semakin memburuk. Kitty mulai lemah setelah kehilangan banyak darah, karena terluka oleh Wolverine, yang sempat mengingau sebelumnya. Selain itu, para mutan yang berjaga di luar, mulai merasakan kedatangan pasukan Sentinel yang sedang menuju ke arah mereka. Kembali ke masa lalu, Charles yang kekuatannya sudah berangsur menguat, berbicara kepada Raven yang tengah berada di sebuah beranda. Melalui beberapa orang yang ada di bandara secara acak, Charles membujuk Raven agar mengurungkan niatnya untuk membunuh Trash. Charles meminta Raven untuk pulang, dan mencari jalan lain untuk menghentikan Sentinel, tanpa harus melukai siapapun. Namun, apapun yang dikatakan Charles, tidak sedikit pun mengubah tekad Raven. Wolverine meminta Charles untuk memasuki pikiran Raven secara langsung, dan melumpuhkannya. Namun kekuatan Charles belum pulih sepenuhnya, ia belum bisa untuk menggunakan kekuatannya kepada sesama mutan. Dan, karena cara tersebut tidak mempan, Wolverine dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke tempat yang dituju oleh Raven, yang tidak lain adalah Gedung Putih di Washington DC. Adegan berpindah ke Eric yang menerobos masuk ke Pentagon. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga yang menghalanginya, Eric pun sampai di tujuannya, yaitu ruangan tempat penyimpanan beberapa benda milik mutan, yang pemerintah amankan setelah pemerintah menangkap pemiliknya. Dan, barang yang Eric ambil, tidak lain adalah helm anti-telepati miliknya. Dengan ini, Eric benar-benar akan memulai perang dengan umat manusia, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya, sekalipun itu Charles. Adegan berpindah ke masa depan, baik Warpath yang berada di luar, maupun Profesor X yang berada di dalam, merasakan bahwa pasukan Sentinel sudah sangat dekat dengan posisi mereka. Magneto pun keluar untuk bersiap melakukan perlawanan. Kembali ke masa lalu, hari demonstrasi purwarupa Sentinel di Gedung Putih pun akhirnya tiba. Wolverine dan kawan-kawan pun tiba di acara tersebut, dan dengan kemampuan Charles, mereka bertiga masuk melewati penjagaan dengan sangat mudah, tanpa menunjukkan surat undangan. Charles langsung mencari Raven yang mungkin sudah berada di sini, dan menyamar menjadi salah satu dari orang yang berada di sini.
Sementara itu, Presiden Richard Nixon terlihat sudah menaiki panggung, dan setelah memberikan beberapa patah kata sambutan, ia pun menunjukkan sentinel kepada semua orang dan kepada puluhan sorot kamera dari awak media yang datang untuk menyaksikan demonstrasi sentinel. Adegan berpindah ke Eric yang juga telah berada di Washington, atau tepatnya di Stadion Olahraga RFK Memorial. Jika di X-Men First Class kita melihat Eric mengangkat sebuah kapal selam perang dengan kekuatannya, kali ini kita akan melihat Eric mengangkat sebuah stadion olahraga dan membawanya terbang menuju ke Gedung Putih. Kembali ke Gedung Putih, Charles akhirnya menemukan Raven yang menyamar menjadi salah satu dari pasukan pengaman presiden. Charles pun membekukan gerakannya, Hank dan Wolverine pun pergi untuk menangkap Raven. Sementara itu, tiba-tiba Sentinel aktif dengan sendirinya dan mulai mengudara. Trask awalnya menyangka Stryker yang mengaktifkannya, namun setelah mengetahui bahwa bukan Stryker yang mengaktifkan Sentinel, Trask mulai terlihat khawatir dan menyadari ada sesuatu yang salah dengan mesin ciptaannya itu. Tiba-tiba, Sentinel mengarahkan senjatanya ke arah kerumunan manusia dan mulai melepaskan tembakan. Dan, tindakan Sentinel tersebut tidak lain adalah kendali dari Eric yang terlihat sudah semakin mendekati Gedung Putih. Presiden, Trask, Stryker dan beberapa petinggi pemerintahan yang lainnya dibawa masuk ke Gedung Putih dan diamankan ke dalam ruangan bunker yang ada di sana. Dan terlihat, Raven pun mengikuti rombongan tersebut dan ikut masuk ke dalam bunker. Huru-hara bukan terjadi di masa lalu saja. Di masa depan, kapal Sentinel terlihat mulai menurunkan ratusan Sentinel yang langsung terbang ke arah Profesor X dan kawan-kawan bersembunyi. Di adegan ini, kita akan melihat kombinasi serangan para mutan untuk mengatasi kedatangan Sentinel. Bishop yang memiliki kekuatan menyerap energi seperti halnya Sebastian Shaw, diisi energinya oleh daya petir Storm, seorang mutan dengan kemampuan memanipulasi cuaca. Setelah energi Bishop terisi, Bishop mengalirkannya ke senapan plasma miliknya, dan meminta Blink, seorang mutan yang bisa membuka portal warp teleportasi, untuk menciptakan pintu di dua titik. Titik pertama di depan Bishop, dan titik kedua di depan tempat kapal pengangkut Sentinel, menurunkan para Sentinel. Dengan kombinasi taktis ini, Bishop sudah bisa menembaki Sentinel, tanpa harus menunggu Sentinel memasuki jarak bidik Bishop. Dan setelahnya, kini giliran Magneto yang berkolaborasi dengan Storm. Magneto dengan kemampuannya, mengirimkan X-Jet ke tengah-tengah ratusan Sentinel yang sedang menyerbu ke arah mereka, dan tanpa harus menunggu perintah, Storm menyetrum reaktor nuklir di X-Jet tersebut, dan alhasil X-Jet meledak dengan hebatnya, dan menghancurkan sebagian besar Sentinel yang berada di dekatnya. Serpihan puing-puing kapal dan Sentinel yang hancur, berterbangan ke berbagai arah, semua mutan pun berlindung darinya, lain hal dengan Colossus yang mempunyai tubuh besi, dan Magneto yang bisa dengan mudah menghentikan ratusan pecahan logam yang mengarah kepadanya. Namun, ternyata tidak semuanya bisa Magneto hentikan. Sebuah pecahan kulit Sentinel yang tidak terbuat dari logam, menancap di perut Magneto. Para mutan pun teralihkan perhatiannya kepada Magneto, mereka menjadi lengah dan tidak melihat kedatangan Sentinel yang masih selamat dari ledakan X-Jet tadi. Storm pun yang pertama tewas karenanya, lalu Bishop. Setelah 3 Sentinel menembakkan energi laser secara bersamaan kepada Bishop secara terus-menerus, dan tidak mampu Bishop serap lagi. Sentinel semakin berdatangan dari berbagai arah. Magneto dengan sisa kekuatannya menutup jalan masuk ke kuil tempat Profesor X dan yang lainnya berada. Ia pun diamankan oleh Blink menggunakan portalnya untuk masuk ke dalam, dan sisa mutan yang berada di luar, mencoba mengulur waktu dengan kembali melakukan perlawanan kepada Sentinel. Kembali ke masa lalu, Eric dengan stadion melayangnya pun sudah tiba atas Gedung Putih. Puing-puing bangunan stadion yang tidak terbuat dari logam, mulai berjatuhan di areal Gedung Putih. Semua orang yang berada di sana berlarian mencoba untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun Charles yang tidak bisa berjalan, apalagi berlari, tertimpa beberapa runtuhan dari stadion tersebut. Meski tidak tewas, Charles tertindih reruntuhan tersebut. Setelah mendaratkan stadionnya di sana, Eric membuat para Sentinel menaiki atap stadion dan berjaga mengantisipasi serangan dari luar. Dengan stadion yang mengitari Gedung Putih, semua orang yang berada di dalamnya terjebak dan tidak akan ada yang bisa keluar dari sana. Selain itu, tidak ada bantuan dari luar yang bisa masuk ke areal Gedung Putih, tanpa terlebih dahulu menghadapi Sentinel yang berjaga mengitarinya. Eric pun turun, dan mencari keberadaan Presiden, Trask dan yang lainnya. Wolverine dan Hank pun mengendap-endap, mencoba mendekati Eric dan menghentikannya, namun Eric langsung menyadarinya. Ia pun memerintahkan satu Sentinel untuk menghadapi Wolverine dan Eric. Wolverine yang cakarnya belum dilapisi adamantium tidak bisa berbuat banyak, serangan yang ia lancarkan ke Sentinel tidak berdampak apa-apa. Hank pun menyuruh Wolverine untuk menghentikan Eric, sementara dirinya yang akan mengurus Sentinel tersebut. Namun tidak lama Hank pun dilemparkan oleh Sentinel itu, dan terjepit di dalam sebuah mobil.
Wolverine pun bukan tandingan Eric di usia mudanya. Dengan mudah Eric menghentikan Wolverine. Eric melilit Wolverine menggunakan beberapa besi, dan melemparkannya ke sebuah sungai. Wolverine pun tenggelam. Dan dipastikan, Wolverine tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menyelesaikan misi ini. Kini semua bergantung kepada Charles, Hank, dan Raven. Adegan berpindah ke dalam bunker. Raven yang hendak membunuh Trask kembali ketahuan setelah alat pendeteksi mutan yang Trask kantongi kembali berbunyi dan mengindikasikan ada mutan di dalam bunker tersebut. Raven pun dibuat tidak berkutik setelah beberapa petugas keamanan memeganginya, dan semua senjata yang berada di ruangan tersebut mengarah kepadanya. Namun tiba-tiba, bunker tergoncang dengan hebatnya, membuat orang dan benda yang berada di bunker tersebut berhamburan ke segala arah. Kondisi ini Raven pergunakan untuk lepas dari pengawasan, dan hal yang pertama Raven lakukan adalah melumpuhkan Stryker. Bunker berguncang bukan tanpa alasan. Diketahui Eric sedang membawa bunker tersebut keluar dari Gedung Putih dengan menggunakan kekuatannya. Dan, setelah bunker berada di halaman Gedung Putih, Eric pun merobek bunker tersebut, seolah itu hanya secarik kertas. Eric melayangkan semua senjata yang berada di sana ke udara, dan mengarahkannya ke arah Presiden, Trask dan yang lainnya. Eric pun mengubah semua arah kamera yang masih menyala ke arahnya, dan Eric mulai berpidato. Eric mengatakan bahwa hari ini dunia akan menyaksikan apa yang terjadi jika manusia mencoba melawan mutan. Segelintir manusia di depannya akan ia bunuh, agar manusia lain bisa tahu. Inilah akibat jika mereka mencoba melawan kekuatan mutan. Eric pun mengajak semua para mutan yang menyaksikan ini untuk bergabung dengannya dan menghimpun kekuatan, agar ke depan para mutan tidak perlu takut dan bersembunyi lagi dari manusia. Dan, sementara Eric berpidato, di masa depan, satu persatu mutan yang berjaga di luar, dibantai abis oleh Sentinel. Kini hanya tersisa Bobby alias Iceman, sebagai pertahanan terakhir mereka dari Sentinel. Karena selain Magneto dalam keadaan sekarat, dan baik Profesor X, maupun Kitty adalah mutan dengan kekuatan psikis, yang mana kekuatan mereka tidak berdampak apa-apa kepada Sentinel. Kembali ke masa lalu, setelah Eric selesai membuat pernyataan, Presiden pun maju ke depan Eric dengan beraninya. Namun, itu bukanlah Presiden yang asli melainkan Raven. Karena Presiden yang asli hanya bisa bersembunyi di belakang dan gemetaran ketakutan. Raven dalam wujud Presiden pun meminta Eric untuk hanya membunuh dirinya dan melepaskan yang lainnya, namun Eric tidak tertarik untuk melakukan negosiasi. Sementara itu, selain terjepit, Hank terus-terusan diserang oleh Sentinel. Hank pun mendapatkan sebuah ide. Ia menyuntikkan 3 serum sekaligus ke tubuhnya, yang membuatnya dengan cepat berubah ke wujud manusianya kembali. Sentinel pun melepaskan Hank, karena sudah tidak mendeteksi Hank sebagai mutan lagi. Kini Sentinel beralih ke arah Eric dan Raven. Perhatian Eric teralihkan kepada Sentinel yang mengarah kepadanya. Eric pun menghancurkan Sentinel yang sudah ia susupi logam menjadi beberapa bagian, sampai Sentinel tersebut tidak bisa bergerak lagi. Raven pun memanfaatkan situasi ini. Ia mengambil pistol non-logam dengan peluru keramiknya, dan menembak pinggiran leher Eric. Setelahnya, Raven melayangkan tendangan dan pukulan kepada Eric. Eric pun ambruk tidak sadarkan diri. Tidak berhenti di situ, Raven berbalik dan menodongkan pistolnya ke arah Trask. Kini giliran Charles yang menggunakan kekuatannya. Ia membekukan semua gerakan orang di area tersebut. Ia pun memasuki pikiran Raven, dan meminta Raven untuk tidak membunuh Trask. Karena itulah satu-satunya cara agar manusia merubah pandangan mereka terhadap mutan. Charles pun bilang, meski ia mampu untuk menghentikan Raven, namun ia tidak akan melakukannya. Karena sekarang semua keputusan ada di tangan Raven sepenuhnya. Charles pun melepas semua pengaruhnya terhadap orang-orang yang ada di sana dan juga Raven. Sementara itu di masa depan, Iceman telah dikalahkan, dan sekarang tidak ada lagi yang bisa menahan Sentinel untuk membunuh Profesor X dan yang lainnya. Beberapa Sentinel memasuki ruangan, mereka pun langsung membuka kepala mereka, dan menembakkan energi laser ke arah Profesor X dan yang lainnya. Namun tiba-tiba, Sentinel dan para mutan yang berada di ruangan tersebut menghilang. Masa depan telah berubah. Raven mengurungkan niatnya untuk membunuh Trask, dan hal tersebut berhasil membuat masa depan berubah. Raven membuka helm Eric, menyerahkan Eric kepada Charles, dan ia pun berpamitan kepada Charles dan Hank, karena ia akan kembali menempuh jalannya sendiri. Charles membuat Eric terjaga dari pingsannya, dan mengendalikan Eric untuk mengangkat reruntuhan yang menindih tubuhnya, dan setelahnya ia melepaskan pengaruhnya dari Eric. Charles tidak menghentikan Eric untuk pergi. Sama halnya dengan Raven, Eric pun berpamitan dan pergi. Sementara itu, kesadaran Wolverine masa depan sudah kembali ke tubuhnya, dan terbangun di masa depan yang sejarahnya telah ia rubah. Ia berada di Akademi X-Men. Dunia tidak dalam keadaan hancur, tidak ada Sentinel dan perang di masanya sekarang.
Ia melihat semua teman-teman mutannya dalam keadaan hidup, bahkan Jean Grey yang seharusnya mati dibunuh olehnya dan bukan karena Sentinel pun dalam keadaan hidup. Namun semua orang tidak ada yang mengingat masa depan dengan Sentinel dan perang. Hanya Wolverine sendiri yang mengingatnya, karena mereka hanya mengetahui masa yang mereka jalani sekarang ini. Wolverine pun pergi menemui Profesor X. Berbeda dengan mutan yang lainnya, Profesor X mengingat semuanya tentang masa depan sebelumnya, dan misinya Wolverine merubah masa depan. Profesor X pun menanyakan apa yang Wolverine ingat terakhir kali di masa lalu, sebelum ia kembali ke masa depan dan merubah sejarah. Film pun diakhiri dengan Wolverine di masa lalu, diangkat dari dasar sungai tempat ia ditenggelamkan oleh Eric. Tidak lama Wolverine pun kembali sadarkan diri. Dan yang menyelamatkan Wolverine, tidak lain adalah Stryker. Tapi bukan Stryker asli, melainkan Raven yang menyamar. Lewat koran yang berada di perahu penyelamat itu pun, kita bisa mengetahui bahwa alasan program Sentinel tidak dilanjutkan. Karena selain Presiden menganggap masih ada kebaikan pada diri mutan, dan tidak perlu diadakannya sistem pertahanan bagi sesuatu yang bukan sepenuhnya ancaman, Thras pun dipenjara dikarenakan ia diketahui sempat akan menjual program Sentinel ke negara Tiongkok, Rusia, dan China, lewat pertemuannya di konferensi perdamaian di Paris. Sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan videonya, dan di video selanjutnya saya akan kembali membawakan alur cerita film X-Men Origins Wolverine yang masih prequel dari seri film X-Men. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar ke depan jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya.